Ujian Saya UAS. Rahman, salah satu mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, dan di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan beberapa materi untuk tugas kuliah ataupun untuk ujian akhir semester. Dan untuk yang pertama, saya ingin menjelaskan Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Dimulai dari latar belakangnya bahwa perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Kegiatan melalui media sistem elektronik yang disebut juga ruang cyber or cyberspace, meskipun bersifat virtual, dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Untuk pengertiannya, nomor 1 ada informatika elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data, interchange atau ED, suara elektronik, electronic mail, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Yang kedua, transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Yang ketiga, ada teknologi informasi adalah salah satu ataupun suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, dan menganalisis, atau bisa juga untuk menyebarkan informasi. Yang keempat adalah dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog. Elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Yang kelima ada sistem elektroniknya. Adalah serangkaian perangkat prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik lainnya. Dasar perubahan UU nomor 11 tahun 2008 bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atau hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Asas dalam UU ITE. Dalam pasal 2, asas kepastian hukum berarti landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan ada juga asas manfaat, berarti asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga ada asas kehati-hatian. Berarti landasan dari pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun baik bagi pihak lain dan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Ada juga asas itikat baik. Berarti asas yang digunakan
para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. Ada asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Berarti asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Bunyi pasal 28 ayat 2 UU ITE adalah sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan. Ancaman pidana bagi yang melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE ini diatur dalam pasal 45 ayat 3 UU 19 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang dimiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Pasal-pasal pidana terkait pencemaran nama baik nomor 1 itu adalah KUHP pasal 310 atau 310 dan 311 atau 311. Yang kedua ada UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang lalu ada pasal 27 ayat 3 dan junto pasal 45 ayat 3. Ancaman pidana bagi orang yang melanggar ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE adalah sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 2 UU 19/2016, yakni setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal-pasal pidana terkait sara. Yang pertama itu ada pasal 156 yang lalu 156A dan ada juga 157 KUHP pasal 157 KUHP. Yang kedua ada UU Diskriminasi UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pasal 4 dan pasal 16. Yang ketiga ada pasal UU ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 28 ayat 2 dan junto pasal 45. Dan di sini saya akan menjelaskan isi dari pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan pada pidana pasal 28 ayat 1 UU ITE. Pasal 45A, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dengan pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 32, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi teknologi atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Delik pencemaran nama baik dalam UU ITE.
Penghinaan dan pencemaran nama baik ini sudah dinyatakan dalam delik aduan juga ya oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50 garing PUU strip 6 garing 2008. Putusan tersebut mengenai penegasan bahwa pasal 27 ayat 3 UU ITE merupakan delik aduan. Ada juga delik mengenai SARA dalam UU ITE. Sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 garing PUU strip 11 X1 garing 2013, Mahkamah tidak memberikan penjelasan mengenai apakah ketentuan pasal 28 ayat 2 UU ITE merupakan delik biasa atau delik aduan. Dalam alat buktinya dalam kegiatan e-commerce, antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas. Nah, di sini pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.